Halo teman-teman di Kalimantan Timur. Hari ini saya kebetulan mendapat kesempatan yang sangat spesial. Kita makan malam di kediaman Pak Bambang Susantono. Pasti semua udah tahu dong, Kepala Otorita IKN. Halo, selamat malam Selamat Pak. malam, Mbak Tiva. Tapi kayaknya kalau manggilnya Pak tuh gimana gitu ya. Saya manggilnya biasanya Mas Abeng. Kebetulan beliau ini kita teman satu angkatan ya. Betul. Di ITB sama-sama di fakultas yang sama juga. Betul. Fakultas Teknik Sipil Perencanaan. Nah, malam ini pengennya sih ngobrolnya santai ya, jangan terlalu serius ya. Aduh, pengen tahu ya pertama kali ya waktu Mas Abeng ke Kaltim itu gimana ya perasaannya, khususnya ketika sudah mendapatkan tugas untuk membangun IKN ini. Ya, kalau jujur kan beragam ya Mbak Tiva ya. Ini saya pada waktu itu memang bertugas di Manila sebagai orang nomor 2 di Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank. Vice President senior istilahnya atau ranking Vice President. Lalu sekarang harus dalam tanda petik masuk hutan gitu kan untuk membangun hutan, tidak membabat hutan tapi membangun hutan gitu ya, kota di dalam hutan. Sehingga tentu saja excited. Waduh. Sama istri berdua, ayo kita siap-siap koper ini, kita ke Kalimantan. Wah, gitu. Mbak Lucy, gimana Mbak Lucy perasaannya? Kebetulan ada loh di sini loh, orang yang dimaksud. Iya, waktu itu saya ingat sekali loh teman-teman saya, kebetulan sama suami juga, kita ketemu Mas Abeng sama Mbak Lucy di ADB. Kita ke kantornya tuh, wah rasanya gimana ya? Ada seorang Indonesia jadi vice president. Itu mungkin pertama kalinya loh orang Indonesia menjadi pemimpin di sana. Kayaknya udah enak banget di sana gitu. Kok mau ya mendapat tugas yang begitu berat tapi mulia. Nah, waktu pertama kalinya itu jadi excited. Nah, terus apa tuh yang kepikiran gitu yang kira-kira ini akan berdampak seperti apa di tangan Mas Abeng nih? Waduh. IKN ini. Jadi saya boleh cerita dulu nih, ada cerita yang menarik karena setahun sebelum saya ditunjuk Mbak Tiva, itu saya kan main dalam tanda petik ke Balikpapan, Samarinda sampai Berau, sampai ke Maratua, dan pada waktu itu kebetulan juga dibantu sama Mbak Tiva gitu ya. Dan waktu itu tidak ada sama sekali feeling ya Kepikiran bahwa ya. saya akan menginjak lagi di sini, dan bahkan pada kesempatan itu karena kebetulan anak saya dokter dan sedang bertugas di RSUD Balikpapan. Kami pada waktu itu mengunjungi dia sebetulnya sambil sekalian melihat beberapa Ada objek sejarah wisata. Ya, itu. Salah satu yang kita kunjungi waktu itu adalah Menara Pandang itu ya. Kalau orang bilang Menara Sudarmono ya. Di IKN kan. Pada waktu itu hanya melihat hamparan saja. Iya. Tidak ada perasaan sama sekali, tidak ada keinginan sama sekali, tidak ada hints gitu bayangan ya. Bahwa waduh, akan kembali. saat. Tapi konon kabarnya Mbak Tiva kalau sudah minum air di sini jadi kembali lagi ke sini. Ternyata ini buktinya ya. Ya ampun, ke Menara Pandang. Mungkin kita aja yang di Kaltim belum pernah ya ke sana. Mas Abeng sengaja ke sana tapi nggak kepikiran ya bakalan sering ke situ. Jadi kalau di IKN sekarang ini bedanya dengan waktu tahun berarti 2020 ya itu ya, sekitar sebelum itu. Ya, sebelum COVID ya, sebelum pertama COVID. kali ke Balikpapan sampai ke Berau gitu. Ini sekarang nih hari ini dengan waktu Mas Abeng pertama datang, udah apa bedanya coba? Kalau kita lihat di IKN-nya ya, saya kira kalau kita lihat di Balikpapan saja itu terasa sekali bahwa geliat ekonomi di kota Balikpapan ini sangat-sangat terpengaruh oleh geliat ekonomi di IKN. Tapi kalau ditanyakan sampai di site ataupun di lapangan, nah ini biasanya kalau saya mengantar beberapa delegasi baik lokal maupun asing, ada dua yang biasa keluar dari mulut mereka. Yang pertama unbelievable ya, kok bisa gitu, ya dari nggak ada tiba-tiba jadi begitu. Betul, ya. Yang kedua adalah amazing katanya. Amazing. Gitu. Wah, berarti diakui di dunia. Aku juga jadi pengen dengar ya. Kunjungan terakhir ke lembaga-lembaga internasional ini dalam rangka apa, Mas Abeng? Terus apa yang sedang kita promosikan ya? Sesuatu yang beda yang dibangun di IKN dengan kota-kota lain di Indonesia. Wah, itu menarik tuh, Mbak Eva. Karena kebetulan kami berdua kan profesinya hampir sama kita nih. tuh sama Perencana kota dan wilayah gitu ya.
bagi seorang perencana kota dan wilayah tentu membangun kota sendiri dari hampir nol itu salah satu yang dream gitu ya. Kesempatan yang mungkin nggak nggak sering 2 kali. terjadi, iya Betul. jarang sekali. Dan IKN Nusantara ini perencanaannya memang world class, harus, karena memang ini akan dibangun menjadi a world class for all, katanya kan gitu ya. Jadi kita itu diharapkan di 2045 nanti tidak hanya menjadi rujukan buat Indonesia, tetapi juga buat dunia. Nah, untuk itu ke sana kita harus meyakinkan ini masyarakat global, masyarakat dunia bahwa memang rencana kita tuh nggak ecek-ecek gitu ya. Sehingga memang ada 3 dokumen utama yang kita targetkan sangat-sangat align, sangat-sangat harmoni dengan kampanye global. Apa aja itu? Yang pertama nih Mbak, yang penting adalah perubahan iklim. Oh iya. Jadi Kita kami punya peta jalan. Jadi Nusantara ini adalah kota pertama di Indonesia yang punya peta jalan untuk perubahan iklim. Wow, dan diluncurkannya juga di COP28 di Dubai akhir tahun lalu. Wah, luar Jadi ini biasa. audiensnya internasional, kami senang dapat apresiasi yang cukup banyak dan juga banyak organisasi internasional yang membantu kita. Tuh Karena kan, tahu bahwa wajar lah ya, ini sesuatu yang Borneo itu kan paru-paru dunia ya, Mbak Etiva ya. Jadi mereka sangat antusias. Itu yang pertama. Itu Yang tadi, kedua, perubahan iklim. insya Allah dalam minggu-minggu depan ini kami juga akan meluncurkan peta jalan untuk Sustainable Development Goal (SDG). wow, yang 2030 seharusnya Betul. ini, dan kita udah punya peta jalan untuk SDGs-nya Iya. juga. Jadi di level nasional kita punya, tapi di level lokal hanya beberapa kota yang punya. Kami bukan yang pertama, karena misalnya Jakarta juga sudah punya, Surabaya juga sudah punya, tapi kami pengen yang the best nih. Iya, aduh. Karena sekali lagi standarnya internasional, kami luncurkan juga di markas UN Asia Pasifik di Bangkok. Wah, banyak loh ya poin-poin SDGs, kalian pasti udah hafal ya semuanya ya. Iya. Termasuk antara lain tentunya soal pendidikan. Betul. Termasuk juga mungkin soal kesehatan, bahkan kesetaraan gender juga ya. Pemberdayaan perempuan, Jadi Mbak. nanti memang kotanya tuh kayak gimana sih kalau misalnya dia tuh ramah perempuan, terus katanya yang 10 menit tuh sebenarnya gimana sih tuh? Nah, ini memang ini terutama teman-teman muda nih, Iya nih. millennials nih ya. Iya nih, kayak apa Gen Z. nanti nih IKN nih? Bayangin kota yang polusinya hampir-hampir nggak ada. Segar gitu ya. Segar. Airnya bisa diminum. Airnya langsung diminum. Kemana-mana bisa jalan kaki enak. Ya, angkutan umumnya nanti semuanya pakai apps lah. Semuanya, bahkan nanti yang tahun 2045 pasti driverless, nggak ada sopirnya sudah. Tapi yang menarik juga adalah konektivitas digitalnya itu harus menjamin semuanya bisa terkoneksi di semua penjuru dunia, Mbak. Jadi ada terminologi baru di IKN itu namanya workcation. Kalau kita kan tahunya staycation ya. Staycation, ini workcation, apa tuh ya? Jadi work dan vacation bisa dicampur. Duh, kayaknya Gitu. kalian anak muda seneng banget ya kerja sambil nyantai ya. Betul. Bayangin kita tidur-tiduran sambil ngesip kopi. Tapi produktif. Betul. Itu nanti di IKN kira-kira kayak gitu ya, bener-bener futuristik loh nih. Betul. Gak kebayang ya. Iya. Aduh. Dan kita lagi nyoba satu lagi mobil terbang loh, Mbak. 2045 nanti, jadi nggak heran juga kalau nanti. Maksudnya yang flying taxi itu maksudnya mobil terbang itu Betul. bener-bener nih bakalan. Wah, mau diuji cobakan dulu. Sedang diuji coba. Sedang? Istilahnya adalah proof of concept atau POC, dan ada tiga jenis lah nanti. Tapi kita lihat mana yang benar-benar nanti kita akan ambil. Gitu. Kayaknya nggak sabar banget ya. Aduh, mudah-mudahan kita nih bisa menikmati apa yang tadi disampaikan. Tapi itu kan semuanya membutuhkan ya satu kerja keras bersama ya. Kira-kira apa ya pesan Mas Abeng nih untuk terutama anak muda yang karena kan anak muda di Kaltim ini bukan saja yang nanti akan menikmati, tapi kan teman-teman juga bagian yang akan berkontribusi di dalam mewujudkan itu loh. Betul. Pesannya apa nih? Ya, kami ini generasi kita ya. Ya, generasi baby boomer kita. Kita mengantar, Pak. Mengantar para milenials ini untuk menjadi pemilik dari kota yang bisa dibanggakan oleh Indonesia di tingkat internasional. Sehingga tentu saja ini harus kita dukung bersama. Jadilah bagian dari Nusantara, gitu ya. Karena kalau saya selalu bilang
Nusantara adalah kita dan kita adalah Nusantara. Wih, teman-teman, aku juga sebenarnya pengen ya ngasih kesempatan kalian untuk bertanya nih ke Mas Abeng karena pasti banyak yang ingin tahu perkembangan-perkembangan terakhir. Bocorannya aja deh, kira-kira nih apa aja yang mau dibangun dalam waktu dekat. Memang sih Pak Jokowi sering ya groundbreaking, tapi mungkin ada lagi nih yang baru lagi nih. Pengen tahu nih apa nih, Ji? Dalam 2 bulan ke depan kita akan lihat satu kampus startup yang diinisiasi oleh Stanford University, Mbak. Ini bocoran nih, pertama kali nih. Kemudian juga nantinya kita akan punya beberapa wahana-wahana untuk turisme. Iya. Misalnya Taman Safari, kita sedang berbicara dengan mereka. Dan Taman Safari-nya tidak hanya kita melihat, tapi justru yang penting juga adalah riset development. Lead banknya bagaimana kita nanti biota ataupun betul, flora melestarikan tanaman dari, endemik, kemudian fauna endemik di sini. Itu ya, sangat penting. Dan oh ya, satu lagi nih, kan kita di Kaltim itu adalah salah satu provinsi yang punya banyak talenta untuk olahraga loh. Kira-kira ya selain untuk sepak bola, apalagi nih yang kemungkinan bisa diberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati ya sport tourism di sana nanti. Ada? Ya, bagus. Jadi insya Allah kita akan punya gelanggang olahraga juga, Mbak Etiva, yang memungkinkan teman-teman generasi muda ini untuk nanti beraktivitas gitu ya. Dan tadi banyak sekali talenta di Kalimantan Timur ini untuk kreatif ya Mbak ya. Yes, saya kira Mbak Etiva lebih tahu daripada saya. Dan kita ingin mewadahi mereka gitu ya. Pengen ada teater kecil. Di mana orang bisa nanti secara bergantian punya acara di situ. Ya. Oh, kalau kayak misalnya ini kan waktu di Balikpapan saya ketemu sama teman-teman pelaku seni ya, termasuk pelukis. Mereka tuh sebenarnya membutuhkan juga ya tempat untuk bisa berekspresi dan memamerkan karya-karya kayak galeri dan sebagainya. Pasti di situ juga nanti ada kali ya. Insya Allah kita wadahin Mbak, dan senang sekali kalau mereka nanti bisa berkontribusi menyuguhkan yang terbaik ya dari Kaltim buat Indonesia. Dari Kaltim untuk Indonesia. Gitu. Dan kalau misalnya teman-teman juga merasa ada sesuatu yang perlu dipikirkan atau yang tidak ada jadi ada, atau sesuatu yang kalian dambakan sekali yang saat ini di Kaltim belum ada, nggak apa-apa ya. Nanti tulis aja atau berikan saran-sarannya ya. Nanti kita sampaikan kepada teman-teman di Otorita IKN. Ya kan gitu Mas ya? Silakan. Karena Otorita IKN kayaknya sangat membuka diri ya untuk partisipasi masyarakat ya. Untuk 2024 ini kira-kira ada agenda-agenda apa yang menarik yang terkait dengan seni budaya atau kegiatan anak muda? Nah, kita akan ada Nusantara Expo, itu nanti sekaligus Expo pada 17 Agustus 2024. Insya Allah juga tadi yang Mbak Hetivika sampaikan akan ada tempat-tempat untuk berekspresi. Apakah itu perupa ataukah penggiat seni lainnya, bahkan teman-teman stand up comedian di Kaltim ini pada antusias sekali, Mbak. Balik-balik tanya kapan kita bisa manggung di sana gitu ya. Gitu. Jadi hal seperti itu akan kita wujudkan di 2024 sebagai satu ekosistem yang utuh. Jadi bayangan orang bahwa ini hanya kota pemerintahan, saya kira tidak begitu. Kita ingin menjadi kota yang benar-benar livable, layak huni, dan lovable. Enak ditinggali dan dicintai ya. Makanya kalau kita foto biasanya kita selalu lambangnya cinta nih, lovable city katanya begitu. Jadi itu 2024 lah, kira-kira begitu. 2024 kita akan mungkin menandai salah satunya dengan nanti kita upacara 17 Agustus di sana. Mudah-mudahan segala sesuatunya pembangunan berjalan lancar ya Mas Abeng ya. Insya Allah. Dan kepada teman-teman semua yuk kita bantu doa ya dan juga dukungan-dukungan lainnya agar proses pembangunan IKN berjalan bukan hanya fisiknya saja ya, bukan hanya raganya tapi jiwanya juga. Nah, semuanya tergantung kepada kita semuanya. Oke teman-teman, terima kasih ya perhatiannya dan aku juga seneng banget karena mendapatkan sebuah buku yang sangat spesial. Dan ini tadi aku udah baca ya, kepo-kepo, ini sangat luar biasa sekali, akan menjadi sumber inspirasi untuk teman-teman yang nanti tertarik. Boleh deh nanti kontak-kontak aku ya, nanti kita sama-sama mungkin mendiskusikan sama Mas Abeng kisah hidupnya. Terima kasih.